Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga pada kesempatan pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perbincangan kita pada tema yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu benang benang merah rumahku surgaku, Kang Oji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, memberikan kepada kita manfaat di dalam pembelajaran ini, Kak. Amin ya rabbal alamin. Kita ada di rumahku surgaku lagi ya Kang Oji ya. Nggak berasa udah satu putaran, satu pekan. Kamis ketemu Kamis lagi. Dan buat sahabatku, seperti biasa ya, program rumahku surgaku, kita khusus mengkaji konsep tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warohmah, mempersiapkan rumah tangga, membina rumah tangga, dan bagaimana mendidik anak-anak supaya rumah yang kita tempati bernuansa surga. Dan kesempatan pagi hari ini nih Kang Oji ya, kita ngambil satu tema, belum mampu tapi pengen banget menikah gitu kan ya. Belum mampu di sini maksudnya lahir batin. Dan konon katanya kenapa tema ini diambil, karena mungkin banyak ya aktivis-aktivis dakwah yang notabene masih kuliah gitu kan ya. Tapi karena mungkin dapat pembelajaran bagaimana untuk bisa menjaga diri, mereka akhirnya menghindari pacaran dan memilih cara halal, menikah. Tapi sudut pandang orang tua, loh anak aku belum mampu, belum kerja, harus kuliah gitu kan ya. Tapi memang ada keinginan untuk menikah, akhirnya terhalangi juga oleh orang tua. Kalau hal seperti ini terjadi sama Kang Oji atau sama Muti atau sama sahabatku, mesti gimana sih gitu kan ya. Nggak nanggung-nanggung loh, yang menentang itu orang tua. Dan memang orang tua punya tolak ukur, kamu itu belum mampu gitu kan. Orang kuliah aja masih dibiayain loh, mau nikah kayak gimana. Dan kita bakal konsul bareng ya dengan Bunda dan juga Buya. Sudah hadir bersama kita ya Kang Oji ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Muti, Kang Oji, sahabatku di rumah, mudah-mudahan semua baik. Buya. Assalamualaikum. Buya belakangan, Masya Allah, astagfirullah. Semuanya serba lari-lari nih pagi hari ini ya, kejar tayang. Belum teratur. Ada yang baru melek, ada yang baru ngatur nafas. Subhanallah. Buya tetap semangat pastinya, alhamdulillah. Dan siap berbagi ilmu ya, transfer ilmu dengan sahabatku. Insya Allah. Ya. Dan tadi Buya dan juga Bunda menyikapin hal seperti ini gitu kan. Sebetulnya mampu itu kan relatif ya, dari segi sudut apa. Cuman pandangan orang tua yang disebut mampu ya, dia mampu memberi nafkah gitu kan. Karena mungkin salah satu kewajiban seorang suami sendiri kan memberi nafkah kepada istrinya. Terus gitu ya Kang Oji ya. Nah mungkin dari kesiapan mental juga, mungkin mereka masih konsentrasi belajar. Kalau takutnya nikah, malah nantinya takutnya kuliahnya nggak kelar-kelar. Ya MA nantinya, mahasiswa abadi gitu kan. Gimana tuh Bu ya menyikapin hal seperti itu? Nanti Bunda bisa menambahkan dari segi mungkin kesiapan fisik dan juga mental seperti apa. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama, untuk berbagi, ditemani oleh Bunda dan Bunda Titi dan juga Muti dan Ozi. Juga semoga para pendengar semuanya senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala hal, khususnya dalam masalah untuk mendapatkan yang halal, yaitu pernikahan. Adapun banyak penundaan pernikahan itu memang sebetulnya catatannya, hari dan waktu pernikahan itu Allah yang tentukan. Manusia hanya berusaha, tapi usaha ini ada nilainya di hadapan Allah. Cuman ada sebab keterlambatan ini kadang-kadang kita sendiri yang membuat. Ya, memang Allah yang menentukan. Jadi sudah kita bahas Bunda pada pertemuan yang lalu, tidak ada istilahnya usia terlambat ya.
Semuanya itu pada Allah tentukannya, itu yang paling tepat. Cuman kadang-kadang kita ini kurang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun akan memenuhi kita dengan sesuai dengan dugaan kita. Yang berprasangka baik kepada Allah, maka baiklah yang didapat. Kalau berprasangka buruk kepada Allah, buruklah yang didapat. Kalau masalah bekal, karir, biaya pernikahan, sebetulnya ya tidak boleh dijadikan nomor satu di dalam pernikahan. Karena banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW, kekayaan itu sendiri kadang-kadang menjadikan orang itu membangkang bagi seorang laki-laki atau perempuan. Sama kecantikan bagi seorang perempuan pun bisa menjadi sebab pembangkangan. Ya barangkali disebutkan barangkali dengan kecantikannya itu malah menjadikan dia sombong, kurang ajar kepada suaminya. Atau uang. Jadi kalau uang itu tidak di tangan orang yang baik, orang yang benar, maka uang itu sendiri juga tidak baik. Baik suami atau istri. Jadi jangan sampai kita menikah itu memandang karena harta, karena materi, dan itu awal kesalahan, langkah. Sehingga ini secara psikolog barangkali Bunda bisa menyampaikan juga, kalau orang menikah karena kekayaannya itu pasti penghormatannya beda. Jadi paling takut ya karena kekayaannya. Jadi penghormatannya lain. Berbeda kalau kita menikah karena agamanya, karena kemuliaan akhlaknya, sangat berbeda dengan jika orang menikah karena harta dan pangkat. Sehingga paling takut kalau dia ditinggalkan karena dia rindu dengan pangkatnya atau rindu dengan hartanya. Maka ini musibah. Akan tetapi kalau pernikahan ini adalah didasarkan karena dia rindu mencari yang halal, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sederhana, semua itu akan tertutup. Jadi semuanya itu akan punya tugas untuk mengukur dirinya sendiri sejauh mana. Mohon maaf, di dalam menikah itu kan hukumnya macam-macam. Ada yang hukumnya haram, ada yang wajib, ada sunnah. Jadi semuanya tahu ukurannya masing-masing. Yang pertama misalnya, orang yang mampu dalam urusan materi dan ekonomi, dia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya kalau dia menikah. Sementara sisi lain, syahwatnya sudah selalu bergolak ya, dan dikhawatirkan ia terjerumus di dalam zina, maka baginya nikah itu hukumnya wajib. Ada orang yang dalam segi materi cukup, akan tapi dia pun tenang-tenang saja, syahwat tidak mudah bangkit. Artinya dia termasuk orang yang tidak begitu maksudnya wajar, tidak sampai syahwatnya itu selalu bergolak. Maka orang yang semacam ini, nikah baginya adalah sunnah karena dia punya bekal ya. Jadi sementara dia tidak takut, dan bahkan syahwat pun jarang tumbuh, jarang bangkit, lebih baik untuk ibadah saat itu. Ada jenis yang ketiga adalah yang mubah ya. Ada duit cukup, sementara syahwat ya saat bangkit, akan tapi dia tidak sama sekali, artinya nyantai. Kalau harus suruh memilih, sama-sama saya harus menikah, ibadah atau ini. Ibadah juga tidak, maka di saat seperti itu dia lebih baik untuk menikah. Maka menikah saat itu adalah mubah. Ya, ada lagi yang sampai makruh, ada lagi sampai haram ya menikah. Jadi semua ngukur masing-masing. Kalau misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan karena salah pergaulan sehingga sudah terjerumus dalam satu cinta yang haram ya, barangkali sudah mencintai lalu selalu kesana kemari, gandeng-gandeng dan sebagainya, itu artinya sudah di luar batas ya. Maka saat itu dia sudah masuk derajat yang haram kalau dibiarkan ke cerita itu kebersamaannya ini. Maka ia harus mengambil satu langkah, yaitu pernikahan. Jadi pernikahan saat itu dia sudah wajib, karena apa? Dia sudah akan terjerumus kepada perzinaan, atau mungkin naudzubillah ya, sudah terjerumus dalam zina. Akankah dilanjutkan dengan perzinaan terus? Maka saat itu dia harus mengambil satu solusi, satu langkah yang positif yang menyelamatkan dia dari perzinaan, dari kehinaan itu. Baik. Kemudian masalah biaya, kemudian masalah harus menikah sembunyi ya kan? Sebetulnya itu bisa dipertemukan. Biaya itu apa sih tuntutan dari seorang istri? Pernikahan itu ya. Sebab kita harus percaya kepada Allah bahwasanya semua itu ada rezekinya. Bagi yang belum menikah tidak usah khawatir tentang rezeki ya. Allah sudah pernah menjamin dalam Al-Qur'an, disebutkan iyakunu fuqara yuhnihumullah. Surah apa tuh itu ya? Itu surat apa ya? Iyakunu fuqara yuhnihumullah in kuntum fuqara. Iyakunu fuqara yuhnihumullah. Kalau mereka itu adalah fakir, maka Allah akan memberikan kepadanya
kekayaan. Jadi ini janji dari Allah. Syaratnya harus yakin. Jaminan. Jadi jangan menikah kalau kaya dulu. Ya bisa nggak menikah nanti ya. Tapi rata-rata orang-orang yang diberi oleh Allah rezeki banyak itu adalah karena ia setelah menikah. Dan itu adalah janji. Maka kadang kunci rezeki itu dibuka setelah pernikahan. Kemudian disitulah secara logika ya, memang berpikir mulai matang cara berpikirnya. Karena dia merasa punya tanggung jawab, maka pengeluarannya pun mulai dikurangi. Tapi kalau masih dia single, dia punya penghasilan seberapapun ya seenaknya saja, taruh sana, taruh sini. Jadi dia tidak mencoba untuk menabung. Dan secara maknawi ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan. Akan tapi tentunya melalui cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Selagi berpegang dengan caranya Rasulullah, maka nanti di dalam kehidupannya akan diberi kemudahan. Dan ini harus yang dibangun, keyakinan semacam ini. Misalnya ya, cara mengambil wanita yang benar pilihannya, proses pernikahannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pernikahan harus ada penghormatan kepada istri kepada suami. Artinya kekurangan yang ada di dalam rumah tangga itu adalah tidak boleh dijadikan sebab perpecahan, permusuhan. Jadi semuanya saling mengerti. Nah, ini adalah mudah karena yakin dengan janji Allah. Pertama, hatinya tenang, tidak akan ada tuntutan sebelum menjadi kaya materi, akan tapi kaya hati di sini. Karena dia menyadari bahwasanya pasangan ini, hidup ini bukan untuk mencari materi, tapi bagaimana mencari kasih. Jangan dikatakan tidak bisa mencari cinta. Jangan dianggap kebahagiaan itu dibalik tumpukan uang. Pernah kita Bunda ada pengajian di Jakarta itu, ada orang katanya si orang menengah ke orang, bahasa mereka itu menengah ke atas, orang berduit ya. Memang kita tidak pernah lihat rekeningnya juga. Cuman memang rumahnya megah-megah. Cuman ada yang bilang sebelahnya bilang ngomong, "Buya, rumah saya gede, tapi ini semuanya sertifikatnya di bank." Ya, ngomong ada. Baik, berarti ada yang kelihatannya kaya tidak kaya, tapi ada yang kaya bener. Waktu kita berbicara tentang keharmonisan rumah tangga, ternyata mereka juga punya problem. Jadi punya duit, punya problem. Jadi tidak jaminan, uang bukan jaminan kebahagiaan. Nah, maka disinilah yang harus kita yakini bahwa kalau kita menjalani apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, Allah akan bantu alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, yang menempuh jalanku, berjuang di jalanku, termasuk pernikahan ini adalah jalan Allah, jalan Rasulullah. Maka Allah akan bantu. Ini keyakinan harus kita hadirkan. Kemudian masalah sekolah dan sebagainya. Masalah biaya sekolah atau masalah menyelesaikan sekolah. Memangnya kenapa? Apakah tidak bisa sekolah? Kalau orang menikah, kita menikah masih bisa. Takut aja nggak konsentrasi. Kenapa dia takut? Justru disuruh konsentrasi. Karena apa? Konsentrasinya tidak terarah. Kalau orang, mohon maaf, lagi kuliah ngambil S1 atau S2, usia S2, dia belum punya pasangan misalnya, dia bercabang-cabang. Kalau seandainya dia seorang wanita, setiap melihat laki-laki selalu berpikir barangkali itulah calon jodohku. Selalu berpikir yang enggak kan. Kalau yang perempuan ya juga begitu, barangkali ini. Tapi sama. Jadi akhirnya tidak terfokus malah. Tapi kalau sudah punya, aku punya di rumah, aku punya istri, itu adalah semakin konsen itu ya. Dan rata-rata ini bahkan pengalaman ya, anak-anak yang melanjutkan S2 dan S3 ya, dari teman-teman itu semuanya pada menikah, pada tidak mampu kalau tidak menikah. Karena saya ingin konsentrasi, tidak ingin mikir macam-macam. Nah, itu. Jadi pernikahan itu adalah membantu sebetulnya kalau orang paham. Syaratnya ya harus mengerti, bukan ada tuntutan di sini. Mungkin yang pernah kita ingat ya, bahwasanya kalau masalah mertua dengan mertua itu harus saling mengerti. Dan anak sama anak saling mengerti karena masih masa belajar. Ya, itu namanya apa Mbak Muti, pernah dengar? BSS ya? Bayar sendiri-sendiri. Itu udah tidak apa-apa. Jadi mertua mengerti ya. Kita dulu juga begitu waktu menikah. Karena 5 tahun kita di luar negeri. Setelah kita menyelesaikan kuliah, waktu itu menyelesaikan S1, habis itu kita harus melanjutkan S2. Waktu itu kita menikah, waktu kita baru menginjak S2. Baru menginjak S2 kita menikah. BSS. Cuman alhamdulillah mertua itu juga paham ya. BSS jadi BSS bayar sendiri-sendiri. Ada duit buat kontrakan duitnya istri paham. Jadi karena apa, tujuan kita itu adalah bagaimana semuanya sama-sama berhasil. Lah kalau ini dipahami, kalau ini dipahami selesai. Jadi dan memang sebetulnya kalau sudah pernikahan itu diawali dari tuntutan itu dia anak. Kadang-kadang belum menikah tuh sudah berkata, kamu bisa ngasih apa buat anakku? Betul. Sudah bisa buat rumah materi. Nah ini anaknya kayak mau dijual ini. Di situ sebetulnya secara strategi pengambilan hati seorang laki-laki itu merasa membeli sang anak. Jadi akan muncul kesewenang-wenangan. Termasuk mahar yang tinggi itu menjadi merendahkan perempuan. Seolah-olah dihargai, tapi tidak merendahkan. Saya sudah bayar 200 juta untuk apa? Terserah mau tak apain, ya kan? Tapi kalau ternyata waktu kita mengambil
Apalagi yang pernah kami ceritakan, ada seorang calon mertua yang baik. Karena tahu menantunya itu hanya punya potensi, punya ilmu, punya bakat, diambil cuman karena agar anaknya yang perempuan bisa menghargai suaminya itu, maka calon mertua ini, bapaknya sang perempuan itu memberikan duit di balik punggungnya. Nah, ini kepada calon menantunya. Jadi seolah-olah yang mengadakan resepsi kamu ya, ini hadiah buat istrimu ya, ini mobil untuk eminya. Jadi rupanya mertuanya yang ngasih. Hebat. Ya, karena apa? Ini mertua pengen mendidik agar anaknya juga bisa menghargai suaminya. Jadi bukan mertua belum apa-apa sudah nuntut. Menuntut ini bagaimana? Ini adalah suatu hal yang harus dihadirkan. Memang seorang laki-laki, Anda kalau laki-laki mau menikah, Anda harus punya pikiran tanggung jawab. Memang tidak benar kalau laki-laki itu menikah menumpang. Ini adalah perempuan tidak benar. Ini adalah tidak benar kalau niatnya mau menumpang. Itu jenis yang haram nanti itu. Jenis nikah yang haram tuh, saya pengen menikah, saya pengen mengambil hartanya si istri. Itu jenis pernikahan yang haram. Akan tapi semua menikah itu biarpun dia tidak punya duit, akan tapi dia berhusnudzon kepada Allah, aku harus bekerja, barangkali dengan pernikahan ini aku akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian masalah zuat apa nikah friend zuat istilahnya dalam zawat friend, dalam pernikahan teman. Kalau biasanya lagi kuliah di luar negeri ya, mudah kan? Untuk mempermudah kontrakan, jadi menikah. Ada. Itu sudah masyhur. Atau apa? Jadi irit. Jadi kita seorang laki perempuan karena takut haram ya, takut dosa satu sisi. Jadi menikah hanya untuk bisa nyewa sukoh, nyewa apartemen satu tempat murah, dan dia bergaul dan suami istri. Apakah ini diperkenankan dalam Islam? Lihat. Kalau masalah sah pernikahan itu kan sah-sah saja. Akan tapi dalam pernikahan harus ada tujuan, bukan hanya sekedar seperti itu. Jangan sampai sesaat. Bukan, pernikahan itu ada harapan. Cuma tujuan hemat doang. Bukan itu. Jadi pernikahan ada yang diinginkan. Makanya kalau ada orang menikah, gimana kalau kita kuliah menikah saja? Ya menikah. Bahkan kita ingin program pernikahan anak-anak Al-Bahjah itu tidak boleh pakai modal banyak-banyak ya. Sudahlah, numpang saja di hall nanti ya. Di hall apa? Muludan itu sudah. Yang biaya pesantren Al-Bahjah semuanya tinggal nengkreng begitu. Jadi supaya modalnya itu bisa untuk bekal. Karena membiasakan kesederhanaan dari awal ini penting. Sebab kalau sudah ada tuntutan itu kadang-kadang merasa suami kadang-kadang bisa menyalahkan istri. Kamu sih dulu mintanya begini, sekarang saya tidak punya modal. Nah, habis modalnya untuk biaya pernikahan. Baik, barangkali seperti itu. Jadi siapapun yang menikah, luruslah, istiqomah lah istilahnya, dalam niat bahwasanya Allah akan membantu Anda. Asalkan pilihan Anda benar, cara yang benar, minta pendapat orang yang benar dengan diistikhorai semuanya, dan setelah itu jalankan. Jangan nunggu karir. Jangan nunggu Anda dapat pekerjaan berhasil. Jangan nunggu Anda selesai kuliah. Na'udzubillah. Dan ini kepada para kaum ibu, para bapak dan ibu, lihat. Anda lihatlah putra-putri Anda itu sebagai wanita. Jangan dilihat putra-putri Anda sebagai anak. Lihat putri Anda, wahai para bapak, sebagai wanita. Jangan dilihat putri Anda sebagai anak saja. Lihat putra Anda sebagai seorang laki-laki. Jangan dilihat sebagai anak saja. Kadang seorang ibu melihat anaknya anak terus. Padahal dia punya seorang wanita yang punya naluri, punya libido, punya syahwat, punya keinginan. Jadi lihat seperti anak kecil terus ya. Bukan lihat seorang wanita. Masih berasa banget sih ngomongnya. Baik, gitu. Barangkali ini mungkin gambaran secara umum, tidak usah takut. Mungkin nanti secara psikolog Bunda bisa membantu untuk menjelentrehkan ya hal-hal yang kami sampaikan itu sebetulnya itu sangat sesuai ya. Dan memang begitulah. Karena mohon maaf ya, secara psikolog orang kan punya rasa malu Bunda ya. Seorang anak di saat mengadu kepada bundanya, Bunda saya ingin menikah. Belum apa udah sentuh, kamu baru kuliah mau menikah. Nah, sudah done kan? Setelah itu tertutup sebuah komunikasi. Sementara syahwatnya itu lebih gede daripada keberaniannya. Apa yang terjadi? Berzina. Akhirnya apa? Ya sudahlah, yang penting kita kuliah, menyelesaikan kuliah, nyenengkan ibu. Sisi lain saya punya syahwat, melakukan zina. Untung kalau nikah pun nanti akan melanggar orang tuanya kan. Kalau nikah masih untung, alhamdulillah masih ringan. Tapi kalau sampai zina, sehingga mendapatkan gelar sarjana ekonomi plus zina. Jadi orang tua kadang punya peran di dalam menjerumuskan anaknya. Jadi permudahlah urusan pernikahan. Kapan anak pengen menikah, nikahkan. Kalau mau makanya sebentar, ini Bunda, satu poin. Kekhawatiran kegagalan sekolah ini di mana? Karena salah pilih pasangan. Itu saja sederhana. Kalau benar pilih pasangannya nggak usah khawatir. Pasti mensupport ya Bu. Iya jelas dong. Karena pasti karena salah pilih pasangan. Salah pilih besan, salah pilih pasangan. Mantu.
Salah baca buku pilih guru juga kan. Ya. Jadi makanya sederhana, bakal mensupport semuanya. Siapa yang tidak senang mertua kalau menantunya berhasil? Nggak ada. Semua mertua pengen menantunya berhasil. Karena menantu ini adalah suami siapa? Suami anaknya. Ayo nak kau sekolah. Ayo nak kau berhasil, berjuang. Nah ini. Maka kalau sudah salah pilih, betul. Salah pilih di sini akan menjadikan tersiksa dalam pernikahan. Baik, ini saja, mungkin Bunda bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Bu ya. Subhanallah, sebagai pengantar yang luar biasa. Bunda mungkin dari segi sekolah kayak gimana? Sebetulnya Buya sudah berbicara sangat lengkap nih, Muti dan Kang Oji. Tapi Bunda cuma mau kasih ini aja, beberapa dilema dalam kajian yang Buya sampaikan tadi. Mengenai judulnya belum mampu tapi ingin menikah, itu sangat ada di diri seseorang yang ingin menikah gitu sebetulnya. Tapi kok yang jadinya kok orang tuanya yang menilai belum mampu gitu. Sebetulnya kan harusnya ada di dalam seseorang yang bersangkutan yang menikah gitu ya. Nah, ini memang sangat banyak kejadiannya sehingga sok tahu ya, orang tua tuh sok tahu menilai duluan sehingga anak-anak takut berdosa, takut kualat, jadi nurut, jadi yang ada penyimpangan. Betul. Gitu ya. Ini kan masalahnya karena ilmu agamanya memang sangat kurang gitu. Salah guru, salah baca buku tadi. Ya itu terus terang bahwa masyarakat modern itu tidak mempunyai atau kurang sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Betul. Gitu. Sehingga kepercayaan dirinya juga nggak ada gitu. Adanya cuma dalam tataran dunia saja gitu. Seperti yang Buya katakan tadi, bahwa yang dilihat adalah jenjang pendidikan, ada atau tidak pekerjaan, nanti lebih dalam lagi pekerjaannya apa, itu prospeknya itu kelihatan. Misalnya kalau pengusaha, walaupun sudah yang namanya pengusaha, orang tua masih ragu karena pengetahuannya tidak seperti yang Buya katakan tadi, Allah akan memberikan rizki pada siapa yang bertakwa gitu ya. Itu keyakinan itu tidak ada. Tapi yang dinilai adalah pengusaha itu kan naik turun. Nah, gitu. Kadang bangkrut. Apalagi musisi, Bunda. Apalagi musisi. Dia bisa enggak nyimpen uang kalau lagi jaya. Kalau senengannya hura-hura, nanti uang cepat habis, pas lagi enggak ada orderan kamu miskin. Enggak usah. Jangan pengusaha. Ada misalnya. Nanti terus ganti lagi. Anaknya ada yang nyenengin dokter. Itu dokter mau ambil spesialisasi apa? Gitu kan? Ternyata misalnya nih cerita, infonya dia cuma mau mengambil spesialisasi THT. THT itu cuma urusan kuping tuh. Kecil, nanti kamu gimana? Itu kan ada yang besar-besar, ada yang bagian spesialis bedah, kandungan, itu kan bagian besar-besar itu pasti kaya. Kamu cari dong kalau dokter tuh mau ambil itu misalnya gitu. Banyak lah ya yang menjadi pertimbangan yang dalam tataran duniawi, tapi dia tidak ada keyakinan yang seperti Buya katakan. Jadi anak itu memang bingung gitu loh Buya. Jadi memang menurut Bunda, memang agama itu sangat penting dalam sebagai pondasi menentukan sikap ini gitu ya. Apalagi misalnya seperti Bunda, kalau orang keluar dari sini, kamu pengen punya menantu ustadz yang benar katanya. itu selalu ingat sudah saya sosialisasikan Bu ya, terus yang benar katanya gitu. Ini contoh ya. Mau makan kita mau dikasih makan apa nih? Kamu tuh bapaknya ginekolog, ibunya psikolog, masa kamu mau pengen punyanya? Ya biar kalau bisa tiga-tiga. Astagfirullah Mas, sampai begitu ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat menyedihkan gitu ya, karena ya tolak ukurnya bayangkan orang tua seusia Bunda masih berpikir seperti itu. Ya bukan ngomongin orang ya, tapi memang menyedihkan. Karena apa? Karena mereka pun sudah mengikuti sering sekali mengikuti taklim gitu, tapi tidak ada yang membekas dan seperti itu saja gitu. Bahkan beberapa anaknya bermasalah gitu. Nah, ini kan satu krisis mental ya, yang itu yang sangat menyedihkan. Sebetulnya kita harus dalam acara ini terutama mudah-mudahan ya banyak sekali yang mendengarkan yang amin insyaallah ya, yang segera bisa
merubah sikap. Betul. Gitu. Ini Insya yang Allah, amin. Nah, kemudian tadi tentang rizki. Rizki itu juga bermasalah mengenai konsep ini ya. Para orang tua serba salah gitu ya. Dan juga yang melakoninya, misalnya si pria ini, dia juga menjadi tidak percaya diri. Ketika uangnya banyak, dia bingung mau diapakan ya. Ketika uangnya belum banyak, juga dia tidak berani maju. Mau ngapain? Gitu. Jadi keyakinan ini, menurut Bunda yang untuk mempertajam saja kajian Buya tadi, bahwa adanya keyakinan akan rahmat Allah itu sangat kurang sekali. Nah, ini bagaimana ini Buya nanti mensosialisasikannya kepada para orang tua, anak-anak juga. Nah, ini kan perjuangan kita ya Buya untuk memperbaiki generasi ketiga lah, katakan seperti itu. Nanti kalau nggak ada penyuluhan tentang ini atau ya makin nggak beres saja gitu generasi ketiga gitu. Ya, betul. Karena memang banyak kasus-kasus yang datang ke Bunda dengan masalah seperti ini terus gitu. Itu aja mungkin dari Bunda. Baik. Iya. Subhanallah. Kang Oji, sudahkah dirimu memahami? Termotivasi kan? Termotivasi, jadi harus mempercepat pernikahan ya. Justru kalau Kang Oji harus dengan adanya topik ini harus lebih pede. Walaupun bersaingnya dengan para pengusaha ya kan, atau para profesional gitu. Tapi Kang Oji punya Allah kan? Pastinya. Setumpuk kitabnya boleh dibawa, namanya mahar. Belum tahu rasanya makan kitab kayak apa ya. Itu boleh ditanyakan ke Umi. Boleh. Baik, luar biasa Kang Oji ya. Kita nanti bakal berbagi juga buat sahabat-sahabat yang mendengarkan ya Kang Oji ya, via telepon bisa di 0231 252 2549 atau juga via SMS di 081321461079. Terutama buat sahabat-sahabat yang masih ragu nih, maju atau mundur. Baik, dan kita break dulu, sesaat nanti kita balik lagi.
107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian buang hajat di kolam yang airnya tidak mengalir, kemudian kalian berwudu di situ. Ucapan beliau ini disampaikan 500 tahun sebelum para ilmuwan menemukan kuman dan sebelum mikroskop ditemukan Anthony van Leeuwenhoek. Pada masa itu, orang belum tahu bahwa dalam kotoran manusia terkandung banyak kuman-kuman yang berbahaya bagi kesehatan. Ini menunjukkan beliau mencontohkan hidup sehat yang sangat modern bagi masyarakat di zaman itu. Dan ini salah satu keutamaan Sang Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad Ali Toha Assegaf untuk Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahramin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yang artinya adalah tidak diperkenankan seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali harus ada yang ketiga, yaitu mahram, saudara dari wanita tersebut atau saudara dari laki-laki tersebut. Wala tusafirul mar'atu illa ma'ati mahramin. Dan juga tidak bepergian seorang wanita kecuali ditemani dengan orang yang mahram dengan wanita tersebut. Mahram baik itu orang tua, saudara, atau siapapun yang tidak diperkenankan nikah dengannya. Apa yang kita bisa pahami dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa begitu mulianya seorang wanita. Tidak diperkenankan wanita duduk dengan laki-laki begitu saja tanpa ditemani. Karena apa? Wanita harus dijaga. Jangan sampai wanita itu ternodai, wanita dibohongi, wanita dinistakan dan dihinakan. Dan begitu juga seorang wanita, lihat, di saat hendak bepergian Rasulullah melarang untuk bepergian tanpa ditemani oleh mahram, oleh saudara, bapak atau anaknya. Kenapa? Karena wanita harus dimuliakan. Dan bentuk pemuliaan ini kadang dipandang picik oleh para wanita itu sendiri. Padahal alangkah indahnya jika seorang wanita keluar ditemani suaminya. Alangkah indahnya jika seorang wanita keluar ditemani orang tuanya. Bukan jalan sendiri, akan tapi kadang mata hati wanita-wanita itu ditutup sehingga lebih bangga kalau dia keluar sendiri. Coba kalau kita perhatikan mulai dari dia naik kendaraan sampai turun di saat ia sendirian, ia capek, ngangkat tas sendiri, beli tiket-tiket sendiri, mau menginginkan sesuatu bingung dia pergi sendiri. Akan tapi jika didampingi oleh mahramnya, oleh saudaranya, oleh orang tuanya atau oleh suaminya, maka ketahuilah dia akan begitu mulia. Ngangkat tas, suami yang ngangkat, berjalan ke tempat duduk dihantarkan, mau beli sesuatu suami yang beli. Maka sesungguhnya Islam adalah sangat memuliakan wanita. Maka dari itu, adik-adik putriku yang aku cintai, jangan Anda berduaan dengan laki-laki kecuali dia adalah suamimu, atau kecuali dia itu adalah orang tuamu, atau orang yang mahram dengan Anda. Karena apa? Kemuliaan Anda yang harus dijaga. Rasulullah yang menjaga sebelum diri Anda. Maka Anda pun harus tahu kemuliaan diri Anda. Dan juga di saat Anda hendak bepergian, jangan sampai Anda lupa dan lalai bahwa Nabi Muhammad telah memperhatikan Anda agar Anda terhormat di jalan. Maka Anda pun harus menghormati diri Anda sendiri. Jangan bepergian kecuali Anda ditemani orang-orang yang halal dengan Anda, dari suami Anda atau orang tua Anda atau anak Anda atau adik Anda. Maka itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya jika Anda mematuhi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari kami buat adik-adik kami, adik putri kami yang kami cintai, Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Inspirasi Spirit Hati.
Sendang Sumber ya, 107,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati. Dan buat sahabatku yang membutuhkan informasi waktu, jam sudah menunjukkan pukul 6 lebihnya 19 menit. Dan mungkin saat ini sahabatku masih dengan kondisi masih prepare ya untuk mempersiapkan aktivitas hari ini sambil mendengarkan radioku, bisa bergabung ya untuk di zona rumahku surgaku. Sudah ada penelpon yang masuk, langsung kita sapa Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Ahmad di Kaliwadas. Kang Ahmad Kaliwadas. Baik, silahkan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan. Misalkan ada suami, dia tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin, dia jarang pulang, itu berlangsung lama, bertahun-tahun gitu. Secara status itu gimana Bu ya? Secara lisan juga dia tidak menjatuhkan talak gitu. Apa masih suami istri gimana? Baik. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banyak sekali Bu ya terjadi di kalangan bawah. Jadi ditinggal tanpa status. Tapi kan dalam Islam ada dalam janji pernikahan 3 bulan itu. Tapi ini orang kampung nih ya, nggak percaya sama itu. Jadi menunggu dan menunggu. Ya, sampai suaminya kembali dan cerai betul, cerai dalam kasat mata, sehingga tapi dalam masa itu banyak masalah Bu ya, perzinahan terjadi di mana. Ini banyak sekali di kalangan bawah yang saya lihat. Baik, pertama bagi seorang suami yang merasa dirinya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin karena kelemahan pada dirinya sendiri, misalnya mohon maaf kalau masalah lahir barangkali masalah ekonomi, dia harus bijak. Barangkali harus berbicara dengan istrinya, masalah ekonomi saya lemah semacam ini, saya sudah berusaha tapi tidak mampu. Mungkin di saat itu istrinya dengan sukarela, enggak apa-apa Bang, ya kan. Tapi yang kedua masalah batin, nafkah batin. Seorang suami harus ngerti, tahu diri ya. Barangkali ini pun juga harus dimusyarahkan, karena seorang istri tidak, kalau suaminya tidak bisa memberi nafkah batin, sementara tujuan pernikahan adalah memang kebahagiaan, tapi warna kebahagiaan itu diantaranya adalah ini, bumbu-bumbunya itu adalah juga hubungan suami istri. Maka di saat itu tidak mampu, bisa saja rusak dalam sebuah, karena masalah keturunan dan sebagainya. Di saat seperti itu seorang suami seharusnya ngerti. Barangkali harus membuat satu keputusan yang jelas ya, memberikan kesempatan bagi istri untuk ya mendapatkan keturunan dengan cara mencerai, karena suami ngerti. Tapi tetap dimusyarahkan. Barangkali seorang istri rela dengan itu semuanya ya. Nah, baik. Karena ada seorang istri yang mungkin seorang wanita yang sudah tidak berpikir tentang syahwat, karena mungkin dekat kepada Allah, kita tidak tahu hal-hal yang semacam itu. Maka tidak serta-merta, tidak benar kalau wajib cerai, ya enggak juga. Enggak, jadi seorang suami ngerti. Kemudian satu sisi sisi lain adalah jika seorang istri menemukan suaminya tidak bisa memberi nafkah ya, baik nafkah lahir atau batin ya, mungkin lama ya, maka dalam hal ini Islam itu sangat indah dan mulia. Biarpun bertahun-tahun tidak jatuh cerai. Biarpun bertahun-tahun tidak jatuh cerai, ya kan? Kecuali dia sudah mengajukan tuntutan cerai. Karena apa? Tidak diberi kesempatan seorang wanita itu main cerai. Minta cerai, tidak ada. Adapun taklek yang dibaca memang itu tidak seharusnya ada perjanjian kalau 2 tahun berturut-turut tidak aku beri nafkah maka tercerai. Itu tidak harus ada perjanjian. Kalaupun seandainya perjanjian harus dibaca, ternyata dalam perjanjian itu adalah ada catatannya dan seorang istri tidak rela kan. Ya kan, ada tambahannya kan. Kalau seorang istri rela tidak dikasih nafkah ya tidak ada masalah. Kalau rela tidak ada masalah. Dan kalaupun tidak rela, selagi belum diajukan ke mahkamah, tidak bisa cerai. Jadi mahkamah nanti yang memberikan namanya khulu itu nanti. Jadi istri minta cerai kepada mahkamah dengan alasan. Jadi tetap ini Islam itu menjaga. Karena wanita itu banyak ya karena emosi, karena kasihnya, karena ini sering dikit-dikit minta cerai. Maka seorang wanita yang tidak diberi nafkah oleh sang suami, biarpun bertahun-tahun dia tetap menjadi istrinya suami tersebut. Kalau dia ikhlas ya, otomatis. Kalau yang ada perjanjiannya. Kalau tidak ada perjanjiannya ya ikhlas tidak ikhlas. Dan di saat ikhlas, di saat ada perjanjiannya, biarpun dia tidak ikhlas, tidak langsung jatuh cerai. Kapan jatuh cerai? Kalau sudah mahkamah. Khawatir wanita itu naudzubillah ya, karena hatinya sudah kotor gara-gara senang dengan
orang lain mengatakan tidak beri nafkah, kan bohong. Maka hakim yang memberikan keputusan dicek kembali. Alasannya apa? Sampai begini dalam Islam. Alasannya tidak diberi nafkah. Baik, suamimu di mana? Maka dipanggil itu suami. Kalau ini negara Islamnya, beri nafkah istri, ya kan? Jadi negara yang berhak, mahkamah atau pemerintah atau imam atau yang mewakili imam yang memberesi. Kalau ada seorang suami tidak memberi nafkah istrinya sampai 3 tahun, sudah diambil dari hartanya secara paksa. Bahkan kamu habis berapa selama 2 tahun ini, wahai wanita? Misalnya saya habis 10 juta, diambilkan kayak utang, dikembalikan total 10 juta, ya kan? Ya kan? Kemudian sang suami itu bisa saja ditakzir, dihukum. Kamu itu suami gombal, suami nggak bener lah. Nih negara Islam tuh melindungi wanita. Sebab kalau wanita langsung menangani sendiri, dia lemah, bisa ditempeleng, dihajar. Makanya indahnya Islam di dalam melindungi wanita. Sampai mau mencerai saja, seorang wanita harus melalui yang kekuatan, yang kuat, yaitu apa? Pemerintah. Kalau suami kan gampang, engkau aku cerai beres. Tapi kalau wanita bisa ngomong begitu, ditempeleng sama suami, bisa berantem ya. Tapi indahnya Islam itu ternyata seorang istri kalau ingin minta cerai, ya kan, harus melalui seorang hakim. Karena hakim itu nanti yang melindungi dan memantau kalau ada apa-apa dan melihat kenyataannya seperti apa. Maka apa yang ditanyakan tadi, bahwasanya seorang wanita yang ditinggal suaminya bertahun-tahun sekalipun, itu adalah tetap menjadi istrinya. Kalaupun itu rela. Kalau istri tidak rela dan dia ada perjanjiannya, kalau tidak diberi nafkah 2 tahun berturut-turut, maka di situ kan ada catatannya. Seorang istri berhak mengajukan ke mahkamah lalu memberikan duit berapa? Sedikit 1.000 atau 10.000, maka jatuh cerai. Itu namanya khulu. Langsung ngadu ke mahkamah, Pak Hakim, suamiku tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 2 tahun sesuai dengan perjanjian semacam ini. Itu pun belum jatuh cerai. Kata hakim, berikan duit. Namanya khulu. Jadi perceraiannya itu dengan uang itu. Makanya istri membayar, setelah itu langsung jatuh cerai. Nama khulu, perceraian yang diminta oleh istri. Jadi ingat, kemuliaan di dalam Islam semacam itu. Jadi apa yang Anda tanyakan, suami itu suami nggak benar ya, karena nggak beri nafkah ya. Sudah begitu nggak ada komunikasi. Adapun istri tetap menjadi istri statusnya. Kalau pengen cerai, ajukan ke hakim, hakim yang menyelesaikan. Barangkali ada nasihat yang lebih penting, bukan kepada kedua mempelai, kepada pemerintah yang ngurusi ini, Departemen Agama yang ngatur ini. Dia harus mencermati. Jangan laporan saja. Ini urusan perzinahan, halal haram. Urusan pernikahan repot, cerai berbelit-belit ya. Padahal di rumah sudah menjatuhkan cerai 3. Itu masih berbelit-belit, harus bayar ini. Sudah cerainya gara-gara duit, harus bayar duit. Bayar duit lagi. Ini kan besar, maka ini tanggung jawab besar. Lebih. Makanya jangan kerja di Departemen Agama kalau Anda tidak serius. Anda akan membawa dosa. Ini karena ngeri. Termasuk kasus semacam ini. Cermati kalau ada orang mengadu, Pak Departemen, saya punya suami tidak bernafkah, dicatat. Langsung turba. Turun ke sana. Apa keadaannya? Kasusnya macam ini. Kan jangan dibiarkan. Karena seorang istri butuh makan, sisi lain nafkah batin. Kalau orang butuh makan tidak dipenuhi bisa ngambil miliknya orang. Nafkah batin tidak dipenuhi, mohon maaf, melakukan zina. Ini tanggung jawab. Makanya negara ini jangan, makanya kalau kita punya tanggung jawab itu besar di hadapan Allah. Jadi Departemen Agama, ya kita misalnya mengurusi beberapa, alhamdulillah ya. Cuman kita tidak ingin bahwasanya kemudahan diberikan atas nama ustadz dan kiai. Beberapa ini kalau sudah atas nama kiai langsung ditangani. Tapi kalau orang biasa tidak. Ini adalah tidak benar. Ini nggak benar. Jadi siapapun yang datang, Anda melihat ini adalah tugas dari Allah, bukan dari kiai, bukan dari ustadz. Ini adalah kesalahan. Nah, ini dimudahkan mulai dari perceraian, bukan dimudahkan urusan perceraiannya, dicermati. Kalau ada orang kasus perceraian, apa sebabnya? Barangkali ada persalahpahaman, mempertemukan 2 orang yang berselisih. Kemudian kalau harus cerai, segera cerai. Kemudian kayak tadi harus dicermati, jangan sampai terjerumus zina. Baik. Ini yang harus diperhatikan dalam. Bunda menambahkan? Tadi kalau khulu itu suami tidak perlu hadir ya? Oh enggak, kalau khulu itu adalah permintaan suami, permintaan istri kepada mahkamah. Boleh saja. Gini, khulu itu ada 2. Khulu itu adalah ada cerai yang dijatuhkan oleh hakim, ada cerai yang dijatuhkan oleh istri minta kepada suami. Misalnya, bang, cerai aku bayar 1 juta. Kalau tiba-tiba sang suami itu mengambil duit 1 juta, bunda langsung tercerai. Lah kalau dan ini sebenarnya suami sudah tahu kalau jenis yang ada perjanjian tadi. Karena dalam perjanjian gini, kalau 2 tahun berturut-turut aku tidak beri nafkah, maka lalu engkau tidak setuju, kemudian engkau mengajukan ke mahkamah dan membayar duit 1.000 rupiah, maka jatuh cerai. Ini adalah cerai sebenarnya dari suami. Jadi takliknya dengan perceraian ini. Ini bukan khuluk mutlak ya, bukan khuluk murni. Jadi langsung tercerainya karena ada taklik, ada janji yang diucapkan oleh sang suami akan menjatuhkan cerai jika tidak memberi nafkah, lalu engkau tidak terima, ngajukan ke hakim. Kalau khuluk itu tidak begini bunyinya.
Jadi kita memang ada pencampuran. Perceraian yang diminta oleh istri kepada suami. Kalau secara langsung bisa, wahai suamiku, aku sudah tidak bisa hidup dengan, ceraikan aku dengan 100 juta ini. Suami ngambil 1 juta karena suami dulu bayar mahar kan. Misalkan seolah-olah dikembalikan ini. Suami mengambil sudah tak cerai. Atau faskhun nikah yang dibatalkan oleh hakim. Nah ini ada prosedurnya, yaitu prosedur apa? Kalau misalnya tanpa ada perjanjian, misalnya perjanjian 2 tahun 3 tahun, ada seorang istri mengadu pada suami. Seperti perempuan mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya istri, suami gak pernah memberi nafkah, fakir, saya yang nombokin terus. Ada 2 pilihan. 1, engkau boleh minta cerai. Yang kedua, engkau yang mencukupi. Kalau seandainya wanita itu minta cerai, Rasulullah mencerai, yang mencerai hakim. Jadi seorang wanita menjelaskan kepada hakim, kepada imam, kepada departemen agama atau hakim, menceritakan tentang kasusnya tidak diberi nafkah gini-gini. Itu pun tidak langsung diterima, Bunda. Dilihat dulu, dicek dulu. Dicek dulu seperti apa, benarkah ini omongan wanita ini. Nah, jangan-jangan ini wanita nggak benar, alasan saja. Setelah dicek, baru nanti betul lah dijatuhkan cerai oleh hakim. Namanya faskhun nikah, pembatalan nikah oleh hakim. Dan ini adalah kemuliaannya. Baik. Baik, Bunda mau nambahkan? Sudah. Cukup, baik. Terima kasih buat Bunda dan juga Buya ya. Buat Kak Ahmad, semoga bisa memahami. Ya. Dan untuk sahabatku yang ingin bertanya via telepon, bisa di 0231 252 2549. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Tony. Tony, silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya tentang janji Allah itu, kalau orang yang sudah menikah itu pasti akan dimudahkan rezekinya. Nah, kalau saya yakin dengan itu, bahwa orang kalau sudah menikah itu rezekinya akan dimudahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya meyakinkan seseorang atau orang tua yang kurang yakin tentang hal itu? Karena saya kan mau menikah tapi belum diizinin sama orang tua. Belum punya kerjaan mungkin. Iya, karena saya disuruh bantu biaya sekolah adik-adik dulu. Ya, jadi minta solusinya gimana? Ya, makasih, itu aja. Assalamualaikum. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Belum mampu tapi ingin menikah, itu kata orang tuanya belum mampu. Maksudnya bagaimana cara meyakinkan orang bahwa Allah itu pasti memberi rezeki, membantu, gitu. Tadi sudah disebut oleh Bunda bahwasanya ketidakmampuan itu rupanya beda pandang. Anak merasa mampu, orang tua mengatakan belum mampu, ini juga bermasalah ya. Sementara yang menjalani Anda sendiri ya. Maka orang tua, ini sebenarnya nasihat buat orang tua. Orang tua jangan mempersulit urusan pernikahan. Semestinya harus dipermudah. Tapi kita tidak bisa langsung dengan orang tua Anda. Barangkali untuk mendekatkan gimana untuk nasihati orang tua, bukan Anda. Kalau Anda menasihati akan tertuduh karena Anda punya mau, ya kan? Anda punya maksud. Barangkali Anda dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirkan ke pengajian, dekatkan ke ulama. Nanti yang ngomong ulama. Ustadz yang ngomong, kiai yang ngomong tentang pentingnya yakin dengan janji Allah lah. Bahkan masalah iyakunu wa ankihul ayyama minkum wassalihin ya. Menikahilah engkau orang-orang yang tidak beristri, maksudnya perawan-perawan atau janda-janda minkum dari kalian wassalihin, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hambamu. Iyakunu fuqara yughnihumullah, kalau fakir ini janji Allah. Iyakunu, kalau fakir yughnihumullah, akan memberikan kekayaan min fadlihi, dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim ya. Kalau Bunda tanya tadi ayatnya ayat surat An-Nur ayat 32. Bahkan sebagian ulama sampai Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini menyebutkan apa? Iltamisul ghina fin nikah, kalau cari fulus lewat nikah. Masya Allah. Dengan nikah nanti kaya. Jadi tidak usah pusing. Aduh macet ini, kerja sana enggak ini. Sambil ngelamar pekerjaan, naruh ijazah di sebuah instansi, langsung bismillahirrahmanirrahim, besok mau nikah, dapat. Berarti bisa menjadi tawasul nikah ya. Iya, karena ini kebaikan. Soalnya kalau begitu lebih hemat, jadi nggak usah beli makan, kan istri udah masakin. Karena saking cintanya diada-adakan lah untuk suami, kan hemat, jadi Bu ya nggak keluar uang makan di luar. Jadi itu. Kemudian tadi pertanyaan untuk meyakinkan, wah ini tidak bisa, bukan Anda yang punya tugas. Siapa tuh? Kalau Anda meyakinkan, cukup.
Kalau Anda meyakinkan, Anda cukup bahasanya perhatian Anda kepada adik semakin lebih, ya kan? Barangkali Anda komunikasi dengan adik untuk membantu perbincangan ini. Adapun masalah meyakinkan orang tua, pokoknya begini loh ya kasus itu. Semua orang itu kalau ingin menghadirkan sebuah solusi, karena problemnya dia yang membuat, itu pembelaan. Itu kan begitu ya. Kalau Anda tiba-tiba mengingatkan orang tua, Abah harus paham bahasa ini janji Allah dan sebagainya. Iya, karena kamu mau nikah, ya kan? Coba yang menikah adik Anda ngomong begitu enak. Misalnya adik Anda pengen menikah, lalu adik Anda belum punya bekal, lalu Anda ngomong ke Abah, kenapa kita harus khawatir dengan itu semuanya? Kan ada janji Allah begini, ini baru masuk akal. Jadi bukan Anda yang berbicara, Anda minta tolong kepada orang lain. Maka insya Allah Anda akan ketemu. Kemudian sisi lain, Anda sudah sangat mulia, Anda membantu adik-adik, dan Anda berjanji dengan diri Anda sendiri, biarpun Anda sudah menikah, tetap Anda bantu adik-adik Anda. Jangan sampai diputus tali silaturahmi. Karena silaturahmi yang Anda bangun itu sebab rezeki. Jadi jangan kira Anda mendapatkan rezeki selama ini karena Anda. Bisa saja Anda mendapatkan rezeki ini karena Anda membantu adik Anda. Orang sering. Jadi Anda mendapatkan rezeki bisa saja karena Anda membantu adik Anda. Maka teruskan itu membantu adik Anda. Jangan sampai setelah menikah putus ya. Sesulit apapun, sesusah apapun, tetap Anda punya prinsip, aku harus bantu adik saya. Nah ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong pada ulama, si ustadz sekitar Anda, atau orang yang dipercaya oleh orang tua Anda, atau hadirkan ke majelis. Nanti insya Allah semakin hari semakin tambah keimanannya kepada janji Allah. Satu penelpon kita terima lagi, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari hamba Allah di Perum. Mau nanya ke Buya, bagaimana kalau misalkan kita itu rumah tangga sudah sekian tahun dia, terus ya berserang aja salah pilih lah dengan setelah mendengarkan dari apa kita dari dia gitu. Salah pilihnya di mana, Ibu? Ya pokoknya nyesel, banyak lah gitu ya, bisa dikatakan nyesel gitu. Terus yang saya tanyakan di sini bagaimana menyikapinya gitu Bu ya, supaya ya kita rumah tangga itu langgeng terus sampai nanti gitu Bu ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pilih Bunda. Ini sebenarnya ada bahasan sendiri kan nanti. Iya nanti ada. Nah, cuma enggak apa-apa karena salah pilih pasangan. Enggak apa-apa Bu. Kalau enggak dijawab ibu ini nanti stres. Dan memang harus dimulai hari ini memperbaiki. Baik. Jadi memang ada prinsip ya. Masih ingat enggak? Membina lebih bagus daripada membinasakan. Jadi yang sudah dapat jadi rawat. Jadi yang sudah ada ibu diperbaiki. Dan itu adalah sungguh pahala besar bagi ibu suami. Jadi apapun bentuknya itu adalah suami, bapak daripada anak-anak Anda. Anda dulu yang pernah mengambil, mungkin banyak ya kekurangan. Anda ganti dengan kesabaran. Mungkin suami kasar, suami kurang bertanggung jawab karena Anda salah memilih, dan itu resiko. Resiko Anda semakin hadapi itu semua dengan kesabaran dan keimanan ya. Bukan dengan putus asa, bukan dibalas dengan kekejaman, kekerasan atau kezaliman. Anda harus bersikap yang lebih ngerti. Baik, bahasanya yang waras ngalah kan begitu. Di rumah sakit kan begitu, boleh. Jangan yang waras ngalah, biarpun orang jadi yang sakit itulah mungkin rewel. Jadi kita yang sehat itu adalah juga penuh kesabaran. Kemudian ya itu lagi, kalau kita ingin membangun suami, memperbaiki suami, tidak bisa dengan lidah Anda. Karena apapun bentuknya adalah istri yang selama ini sudah diketahui siapa Anda. Bahkan pun kalau seandainya Anda menyalahkan dia pun berkata, kau pun sudah mau dengan aku, kenapa? Tidak bisa. Maka salah satu cara adalah Anda sama dengan yang bertanya sebelumnya, minta tolong kepada orang lain untuk mengarahkan suami dengan bahasa yang halus, indah, atau dibawa ke majelis yang mulia. Ada dua kaidah kemarin dalam membawa orang kepada kebaikan. Satu adalah tidak semua kebenaran harus diucapkan hari ini. Artinya ibu ngambil waktu yang tepat. Bukan setiap ibu melihat suami salah lalu harus ditegur, bukan. Ternyata harus mengambil waktu yang tepat ya. Kemudian setelah itu kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Itu yang kedua. Mungkin melalui orang lain. Atau ibu dengan surat, atau kemudian paling enak itu adalah dekatkan hatinya dulu kepada Allah. Kalau ibu hanya menuntut agar dia baik kepada ibu, itu salah satu kesalahan ya di dalam mengajak kepada kebaikan. Yang paling penting adalah dekatkan suami kepada Allah. Barangkali babang sholat, tidak usah ya ibu menuntut. Barangkali dia kasar dengan ibu, sudahlah lupakan tentang itu semuanya. Karena kalau sudah hatinya kenal Allah, tidak akan zalim kepada Anda. Jadi kenalkan kepada pengajian, kenalkan kepada ulama, kenalkan kepada tempat yang mulia, maka hatinya akan lembut secara otomatis. Karena orang yang kenal Allah akan takut untuk zalim kepada sesama manusia. Tapi kalau tidak,
biarpun ibu menuntut seperti apapun, dia tidak akan bisa baik secara sesungguhnya, secara benar, secara tulus. Jadi dekatkan suami Anda kepada Allah, pasangan Anda kepada Allah. Dan ini dalam tip-tip untuk membina keharmonisan rumah tangga, ada salah satu di antaranya, ada beberapa 5 atau 6 poin untuk membina keharmonisan rumah tangga. Salah satu di antaranya adalah dekatkan pasangan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Semakin pasangan Anda dekat kepada Allah, semakin tenang hati Anda. Tidak ada kecurigaan, tidak ada macam-macam ya. Kalau suaminya tidak dekat kepada Allah, dikit-dikit curiga. Pulang pergi ke sana curiga, enggak pulang malam curiga. Tapi kalau tahu suaminya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang malam dong dia akan tahu, paling mampir ke pengajian, mungkin ketemu ustadz ini. Maka dekatkan kepada Allah. Anda tidak perlu banyak mendidik, menasihati. Sebab nasihat itu harus ada aturannya ya. Kapasitas, kemudian pangkat, waktu. Ini harus perhatikan. Kalau asal ngomong mah gampang, tapi bisa diterima atau tidak. Jadi jangan mubazir. Kalau Anda ngomong, jangan sekiranya omongan Anda itu malah menjadikan orang membangkang pada syariat. Nabi Muhammad dengan kalimat hikmah indah. Kalau Anda tidak pantas mengucap menasihati, kalau Anda menasihati, justru menjadikan orang itu merendahkan nasihat. Maka jangan dikit-dikit membawa Al-Quran kepada orang yang belum paham Al-Quran. Bisa saya mengatakan nggak pakai Al-Quran sekalian, kan begitu? Baik, barangkali Anda dekatkan dengan halus, melakukan pendekatan yang indah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan pasangan Anda kepada Allah. Begitu Bunda. Baik, Bunda nambah ke? Iya. Kalau dari Bunda ya Ibu ya, menambahkan sedikit. Ini empati ya, merasakan andai saja Bunda ngalami seperti Ibu, Bu ya. Kalau saya Ibu merasakan bahwa kalau Ibu seperti sekarang ini menyesal, itu sepertinya lebih baik kita terjemahkan sebagai Ibu sedang mendapat hidayah ini dari Allah, betul, gitu ya. Dengan mendengarkan topik ini, Ibu tergerak hatinya, terfikir untuk membetulkan semuanya, untuk menjadi baik ya. Kan ini sebetulnya jadi terjemahannya Allah memberikan kesempatan ya Bu ya. Masih ada waktu untuk Ibu untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, ini satu hidayah. Kemudian kalau boleh saya tambahkan, jangan membuang apa yang sudah diberikan oleh Allah ya Ibu ya. Seperti misalnya mungkin Ibu sudah punya anak cukup besar, mungkin rezeki tidak pernah berkurang, kesehatan juga baik gitu. Itu kan harus disyukuri semuanya. Nah, untuk mendapatkan yang lebih baik daripada kemarin, karena Ibu mendengarkan Buya berbicara tentang pasangan dan masalah-masalah yang ada dalam rumahku dan surgaku ini, coba Ibu sabar untuk mencapai kebaikan yang sekarang sedang Ibu idamkan gitu. Kalau mungkin Bunda menambahkan itu saja ya Ibu, supaya Ibu lebih optimis ya, lebih bersemangat dan lebih sabar ya. Karena ini terus terang menurut saya, menurut Bunda Buya, ini Ibu sedang mendapat hidayah ya. Jadi jangan mundur, jangan marah gitu. Seperti itu mungkin Bunda tambahan. Iya, bahkan itu lahan pahala buat Ibunda. Buat Ibu, buat Ibu lahan pahala karena menasihati orang itu gampang, kalau suami susah. Jadi yakini bahwasanya ini adalah lahan pahala. Kemudian nanti Bunda kalau memang sudah diberi nasihat dengan berbagai cara, melalui ulama, melalui ustadz, melalui pendekatan yang lain, kalau sudah mentok ternyata masih tidak sholat, masih melakukan haraman dosa-dosa besar yang lainnya, maka tidak ada perlunya untuk dilanjutkan. Nanti sudah batas, itu ibaratnya kalau dalam ilmu kedokteran operasi. Orang terminal operasi itu terakhir dibedah, dibedah. Padahal orang tidak mau dibedah, tapi ternyata bedah untuk kesempurnaan. Jadi perceraian ada di dalam Islam itu untuk menyempurnakan kehidupannya. Barangkali di saat bersama tidak baik, ternyata di saat pisah. Ini kapan itu? Bukan dari awal-awal minta cerai, bukan. Usaha dulu dong, berjuang dulu. Baik. Nah, kalau udah terminal saatnya menjadi urusan Allah ya Bu. Jadi kita tawakal, disitu berserah diri gitu kayaknya. Baik. Dan Ibu ini harus jadi agen perubahan buat suami. Insya Allah diberi kemudahan ya Bu. Baik. Baik, kita break lagi karena udah masuknya waktu break. Buat sahabat-sahabat, nanti untuk season berikutnya Muti dan Kang Oji bakal membacakan sahabat-sahabat yang bertanya via SMS ya Kang Oji ya, biar adil. 3 telepon dan berikutnya SMS. Perhiasan yang paling indah bagi seorang
kehormatan kitab Al-Quran didaulatkan, suami mereka ditaatinya, akhlak mulia yang ia hadirkan. Karena iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan, jiwa raga mampu dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan di dalam kehidupan ini. Dia menampakkan kemuliaan bagai sekuntum mawar yang tegar di tengah gelombang kehidupan. Wanita soleha. Ketemu lagi di frekuensi 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Kak Muti kayaknya sudah mulai banyak SMS yang sudah gabung ya, yang sudah mulai Betul banyak banget Kang sharing. Iya, alhamdulillah. Dan pastinya juga kita mohon maaf ya Kang Oji ya, kalau Iya. tidak semua SMS bisa kita bacakan. Iya, karena sangat banyak nih Kak Muti. Banyaknya luar biasa. Baik, dan kebersamaan kita tinggal 13 menit ke depan ya Kang Oji ya. Iya, baik. Ada satu mungkin ya, kita sapa dulu nih sahabat Alfi yang ada di Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asal Buya dan juga semuanya, Alfi di Sumber. Kami nih Buya baru nikah 5 bulan yang lalu. Boleh dibilang saya nikah muda karena memilih halal dan belum menggelar walimahan. Bagaimana tips menghadapi ujian pernikahan? Karena 5 bulan sekarang pun kami sering marahan karena egois masing-masing. Kami takut ujian ke depan menambah berat, kata gitu. Syukuran buat semuanya. Monggo Bu ya. Ini ada hubungannya dengan Bunda juga nanti menjawab, karena itu masalah psikolog, masalah perbedaan psikolog wanita dan laki-laki. Sudah kita bahas Bunda, ingat masih pertemuan yang lalu Muti, bahwasanya tidak cukup memilih yang baik dan cara bergaul yang baik. Pilihannya benar, cara bergaul yang benar, ternyata masih problem Rasulullah dengan Siti Aisyah. Nah, kelihatannya yang bertanya ini perlu mencermati ini bagian yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah di saat seperti itu. Jangan dianggap pernikahan itu tidak ada masalah. Biarpun kiai gede waliullah itu punya masalah itu kan istrinya. Ada masalah, cuman dua orang bercampur sampai akhir hayat pasti ada problem. Baik, ada masalah tuh tentu, cuman pandai-pandai bagaimana menyikapi masalah itu. Bahkan kadang masalah itu ternyata menjadi bubu. Sehingga setelah diam-diam seharian itu kayak pengantin baru lagi. Jadi indah lagi, mau menyapanya ragu-ragu, malu-malu, gak enak ini. Nah, ini ternyata itu ada keindahan. Bagaimana itu semua menjadi indah aja. Jangan problem dijadikan problem sesungguhnya. Barangkali itu teguran agar kita semakin perhatian, agar kita bisa menahan diri. Kemarin omongan kita seenaknya, sekarang tak taunya emosi tampak dari pasangan kita. Berarti aku harus menjaga, itu yang menyakiti, melukai hatinya. Ini jadi problem selalu ada. Akan tapi karena yang bertanya tidak menjelaskan problemnya seperti apa, berarti kaidahnya kaidah umum Bunda. Yakin nih, baik ketahuilah bahwa problem itu ada. Tidak ada, tanyakan semua orang yang harmonis ya, Pak sampai punya anak 20 itu misalnya. Nah, itu pasti ada problem itu. Yang mungkin ke saat terlambat suaminya memberi gaji, atau mungkin terlambat malam, atau mungkin macam-macam. Jadi lupa menyapa, kadang tersinggung, itu ada. Jadi ada yang namanya problem, hanya nanti ada kaidahnya umum adalah pandanglah kebaikan pasanganmu. Ada dalam bahasa lain apa? Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini rumus sebetulnya. Sebab kalau Anda melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Anda, suami Anda pun melakukan yang sama, ketemu. Sebab kalau namanya menuntut itu menghadirkan tuntutan. Sebab menuntut itu sebetulnya mengajari pasangan kita untuk ngorek-ngorek kekurangan kita. Kalau Anda menuntut kepada suami Anda, itu maksudnya apa? Anda mengasah kecerdasan suami untuk mencari kekurangan Anda. Setiap tuntutan itu akan menghadirkan tuntutan. Kami gambarkan seorang suami yang tidak bisa berterima kasih karena istri yang memberikan kopi kurang manis.
lalu marah, mama ini bikin kopi nggak pecus, masa kopi nggak ada gulanya. Nah, ini kan menuntut ya. Mampus. Menuntut. Sang istri tersinggung, lagi sakit gigi. Langsung saja spontan jawab, gimana bisa manis, gaji nggak naik-naik, gula sudah naik. Kan? Tersinggung itu suami, marah. Akhirnya lah. Maka betul, jadi harus ada ini kaidah ini Anda pakai. Sebab apa? Tahu aja ya Buya. Jadi maksudnya apa? Kalau Anda melihat kekurangan pada pasangan Anda, ketahuilah Anda pun punya kekurangan. Hanya bedanya mungkin Anda menampakkannya tapi pasangan Anda tidak. Jadi mungkin ya ini kayaknya cerita yang kemarin perlu diputar lagi nih. Orang catatan kekurangan itu. Jadi kalau orang mencatat kekurangan pasangannya, itu Masya Allah tersiksa. Mungkin suami Anda punya kekurangan dalam satu hal, tapi Anda kenapa Anda ada tutupi dengan kelebihannya? Agar kita mudah memaafkan. Jadi ada salah satu tip untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga tadi, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kemudian nanti ada lanjutannya apa? Masalah maaf. Mudahlah Anda memberi maaf dan meminta maaf. Ini adalah kunci. Sebab kadang kalimat maaf ini harus terucap ya. Kalau Anda punya kesalahan dengan suami atau istri, Anda punya problem, itu jangan hanya kalau akur beli bakso bersama, enggak. Harus ada ikrar kata maaf. Ini penting, dididik ini kerendahan hati ini. Jangan sampai kita didik dengan kesombongan. Sebab pada suami istri itu kalau berantem ributnya, Neng beli bakso yuk Neng. Ngobrol. Habis itu beli bakso, suaminya ngasih duit kepada sang istri, hitungannya kurang. Baru beli bakso ribut lagi, kamu ini goblok ngasih duit gini-gini. Bisa ribut karena belum ada kata maaf saat itu. Tapi kalau ada kata maaf, kemudian semua janji untuk tidak mengulangi. Kemudian jika Anda menemukan suami Anda punya kesalahan, jangan Anda langsung salahkan suami Anda. Kalau Anda menegur, katakan bahwasanya abang memang marah saat itu. Mungkin itu adalah kesalahan. Akan tapi abang, bisa saja marahnya abang itu karena adik kurang perhatian. Loh, jadi ini kan indah. Jadi nyalahkan pasangan tapi melalui dirinya sendiri. Itu perlu trik yang semacam itu. Jangan dikit-dikit kerjaannya marah setiap hari, marah. Gimana gak marah om? Baju udah dicuci, ketika terlambat. Ini kan? Akhirnya harus tuntut-tuntutan, dia ada ujungnya. Baik, ini adalah cerita panjang. Ikuti terus. Bunda bisa nambahkan ini karena masalah psikolog ini. Ada mengelola konflik secara cantik. Baik, ini ada bagian akhir nanti akan. Mungkin Bunda bisa menambahkan. Kalau Bunda tambahannya siapa namanya? Namanya Alfi. Jadi pria ya? Perempuan. Oh perempuan ya. Alfi. Nggak tahu deh. Pokoknya gini aja. Kalau dari Bunda ada sebetulnya satu teknik berkomunikasi yang bisa diterapkan dalam hubungan suami istri. Namanya analisa transaksional. Catat pelan-pelan Bunda. Dalam analisa transaksional itu ada beberapa peran. Peran yang pertama yaitu sebagai orang tua, kedua orang dewasa, dan ketiga anak-anak. Manusia itu dalam berinteraksi sering berganti-ganti peran dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat. Misalnya sekarang Bunda dengan Muti, dengan Kang Oji, dengan Buya itu analisa transaksionalnya semua D, dewasa. Karena kita sedang bersama-sama ingin memberi kebaikan kepada orang lain, ya. Tapi pada suatu saat, misalnya nanti, ini contoh aja ya Alfi, selesai siaran, Muti akan merubah posisinya sebagai A dan Bunda sebagai OT. Apa? Orang tua dan anak. Iya, orang tua dan anak. Jadi sudah tidak orang dewasa lagi, tapi Muti akan manja sama Bunda, mungkin Kang Oji akan manja sama Buya, gitu ya. Nah, suami istri juga begitu, karena manusia itu dasarnya seperti itu menurut ilmu psikologi ya. Jadi kadang-kadang suami itu bisa jadi seperti anak-anak. Kalau suami lagi manja, istri harus menjadi seperti orang tua. Gitu. Kalau istri sedang menjadi anak-anak, suami juga seperti itu. Tapi kalau sedang ada masalah, misalnya suami ada masalah di pekerjaannya dan sebaliknya, coba sama-sama menjadi D, ya. Jadi tidak ada emosi, tidak ada kemarahan di situ, tapi yang ada adalah keinginan untuk saling membantu. Nah, ini analisa transaksional ini adalah kunci dari Bunda pada semua manusia yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Ya, ini seperti ini. Kemudian satu tips lagi, bahwa laki-laki dengan perempuan itu beda.
laki-laki itu aspek rasionalitasnya lebih besar daripada aspek emosionalitasnya. Balikan wanita. Kalau wanita lebih besar emosi dan rasionya kecil. Ya, sebetulnya dua makhluk ini harus saling melengkapi. Dikala laki-laki keras sekali, wanita melembutkan. Dikala wanita terlalu lemah, laki-laki menguatkan. Nah, ini aspek saling melengkapi ini harus dikerjakan. Mungkin Alfi dan pasangan, ya, saya nggak tahu, Bunda nggak tahu apalah perempuan atau pria ya. Ini harus menerapkan prinsip ini. Kemudian syariat yang Buya katakan tadi harus juga dipakai. Jadi semua akan menjadi sempurna, gitu ya. Ini teknik ini mudah-mudahan 5 bulan ini, 5 bulan ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya akan menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin itu saja dari Bunda tambahannya. Baik, subhanallah. Jadi komplit ya. Harus saling mengingatkan tadi dan harus saling menerima. Baik, Kang Haji, berikutnya SMS dari sahabat di 415 ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aldi di Pleret. Aku merasa belum siap untuk ke arah yang lebih matang. Maka dari itu aku gak mau pacaran dulu. Aku sudah ngomong sama si wanita, lebih baik cari yang lain yang lebih siap dan sempurna dari aku, tapi nggak mau dianya, padahal keluarganya juga sudah setuju. Tapi saya kerja baru beberapa bulan dan dia masih sekolah. Aku merasa terlalu cepat saja. Nanti andai kata ortunya ngomong sama saya, apa yang harus aku lakukan, Ustadz? Terima kasih. Kesiapan ke Buya, monggo. Pertama, di dalam pernikahan itu kita ingat guru kami, jangan bohong. Jangan bohong. Kadang-kadang menjanjikan sesuatu ya kepada calon mertua macam-macam. Punya kereta api, pesawat tempur. Biarpun urusan tempat tinggal. Pernah suatu ketika, ya ini barangkali ya buka rahasia tapi yang bukan. Suatu ketika kita sebelum waktu sebelum menikah ada pilihan ya. Sebelum Umi ini kan ada perbincangan dengan guru kami. Rahasia. Habib Abdullah. Belak-belakan ya. Jadi ada perbincangan gitu, perbincangan saja. Kemudian waktu itu gimana? Ya nanti insya Allah orang-orang dari orang pihak sana mengatakan kamu harus tinggal di tempat saya. Terus apa katamu? Ya saya jawab insya Allah. Nah memang ente siap tinggal di sana? Belum, Beb. Lah jangan dilanjutkan. Itu sudah berbohong di situ. Kalau ente tidak merasa mampu, yakin tinggal di sana, jangan katakan tinggal. Paling enak bilang wallah alam, nanti terserah, gitu. Jadi jangan ada, karena nanti akan ada tuntutan. Kamu sudah dibilang harus tinggal di sini, ternyata enggak, tinggal aja, masalah. Jadi urusan begitu alhamdulillah akhirnya waktu dengan Umi kita tidak pakai janji apa-apa, apakah bakal tinggal di Pontianak atau mana, ya sudah. Nanti bagaimana? Kemudahan dari Allah. Jadi ini jadi kebohongan itu jangan sampai di dalam pernikahan. Kadang-kadang mau menikah hanya karena pengen diterima, ya harus tambahan bohong, pokoknya pengen diterima. Nah ini bermasalah nanti, bisa bumerang ini. Bohong, saya dibohongi, menantu pembohong, saya tertipu dapat ini. Nah, jadi Anda polos saja seperti apa yang Anda. Saya punya pekerjaan semacam ini. Kemudian masalah sekolah istri. Maka istri masih sekolah ya, calon istrinya sekolah kan. Jangan ada janjikan nanti insya Allah sampai manapun saya biayai ini. Sudah tidak usah ngomong begitu ya. Saya menikah, kemampuan saya seperti ini. Saya ingin menikah dengan harapan saya bisa dimudahkan oleh Allah dengan ini. Ada masalah, saya akan berusaha. Insya Allah. Tidak usah janjikan nanti saya biayai nanti, tidak usah. Jadi Anda jujur saja ngadep kepada keberanian karena Anda pengen yang halal. Dan kalau memang Anda sudah butuh untuk nikah, kalau Anda belum butuh untuk menikah, biarkan itu sekolah, melanjutkan pendidikan, mungkin nyantri apa, biarkan saja sampai matang pikirannya dan Anda pun sabar, tidak ada masalah. Tapi kalau barangkali Anda harus menikah, Anda datang dengan kejujuran. Kejujuran bukan dalam masalah dosa ya. Kalau kejujuran dosa tidak dianjurkan, saya pernah gini, nggak perlu. Yang penting kejujuran bahasanya kemampuan saya secara materi semacam ini dan rencana saya nanti istri saya akan saya bawa ke sini. Kalaupun saya harus tinggal di situ, barangkali tidak ada masalah, memang karena Anda menganggap tidak ada masalah. Jadi Anda jangan bohong, Anda ngaju kepada calon mertua Anda obrolkan semacam itu biar mertua berpikir nanti. Dan nanti sebab tadi janji Rasulullah juga bahwasanya kejujuran bukan dalam dosa ya. Kejujuran. Kalau kejujuran dosa itu kepada Allah. Kalau kejujuran di dalam hal yang semacam ini nanti akan membawa kepada kebaikan. Jadi bilang saya punya seperti ini loh. Jangan muluk-muluk nanti. Wah, alhamdulillah saya kalau masalah tabungan sih alhamdulillah saya sudah nabung bertahun-tahun sih, cukup lah kalau untuk hidup. Jumlahnya nggak nambah-nambah saldonya. Jadi ya itu Anda jujur saja seperti apa yang Anda miliki, yang Anda itu sampaikan saja. Tapi ini perempuannya
setelah jujur ya nggak berani menikah, perempuannya nggak mau Bu ya, dia perempuannya nggak mau ditinggal, nggak mau gitu. tinggal. Tetap kalau perempuan sama Aldinya sih memang udah cocok. Cuman Aldinya aja nggak pede belum gitu siap, kan, nggak pede. Gitu. Baik, mungkin Ali tidak boleh seperti itu. Namanya jangan ragu dengan janji Allah. Sebab kalau Anda tidak segera mengambil sikap, takut terjerumus. Setan tuh pandai loh ya. Iya. Gitu. Setan pandai. Anda ngacu saja. Apa kata orang tua terserah nanti. Apa kata mertua. Iya. Dan Anda didik calon Anda untuk bakti ke orang tua, itu saja. Kalau ternyata tadi pada titiknya itu ternyata orang calon mertua Anda kok tidak setuju, Anda tidak usah memprovokasi calon Anda untuk memihak kepada Anda. Tapi cukuplah ajari calon pasangan Anda yang sudah patuhi orang tua. Selesai, Anda cari yang lain. Karena kita tidak ingin mengajari orang untuk main provokasi. Akhirnya mereka berontak menikah dengan Anda. Anda rugi menikah dengan seorang wanita yang durhaka sama orang tuanya. Jadi ajari dia semakin baik kepada orang tuanya. Anda didik, Anda dengar, Anda didik untuk mendengar orang tuanya. Ini adalah satu kaidah yang sering dilupakan. Sebab ada seorang laki-laki kalau sudah mengharap seorang wanita tuh diprovokasi wanitanya itu. Sampai membangkang orang tuanya. Sampai mau diajak lari, sampai ini lari. Rugi. Anda percaya dengan wanita yang baik kepada Anda, padahal baru kenal 3 tahun, melupakan ibunya yang bertahun-tahun berbuat baik kepadanya? Coba. Ini kan unik kan? Anda baru 2 tahun, 3 tahun, atau nyembela Anda, ibunya yang sudah menyusui sakit bertahun-tahun, tidak pernah diperhatikan. Anda bisa ditendang suatu waktu. Tapi kalau dia bisa menghargai orang tuanya, itu calon istri yang baik. Subhanallah. Baik. Cukup mungkin Bu ya, karena keterbatasan waktu. Bunda mungkin simpel aja, 1 menit. Sudah cukup. Baik, dan Kang Oji, sudah jam 7 lebihnya 2 menit ya. Sekali lagi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung via SMS, tapi tidak semua kita bacakan SMS-nya ya. Semoga insya Allah bisa kesempatan yang lain, bisa berbagi lagi. Dan mungkin untuk menjadi titik temu nih Bunda dan juga Buya antara orang tua dengan anak, jikalau memang sang anak belum mampu, dianggap belum mampu, dan memang ada keinginan untuk menikah, antara orang tua dengan anak harus seperti apa? Sudah dibahas dulu. Kalau Bunda pernah bahas ya, kita betulnya itu malah komunikasi Bunda ya, itu penting sekali. Kenal. Jadi jangan sampai orang tua itu ego dengan ambisinya. Anakku harus jadi dokter, anakku harus jadi ini. Bukan itu. Karena rezeki bukan dari sebuah ilmu kedokteran atau dari ilmu ini. Rezeki ada jalurnya sendiri. Tapi yang paling adalah karena ketakwaan kepada Allah. Iya, Allah ya. Dalam di firman Allah kan, kalau orang bertakwa kepada Allah ya akan diberi jalan ya. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya, akan diberi rezeki dari yang ia tidak duga. Memang seorang tua perlu bercita-cita agar punya semangat di dalam mengarahkan anak. Kalau orang tua tidak punya cita-cita, anaknya mau dibiarkan saja. Akan tapi semuanya tidak boleh melampaui dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah barangkali yang dulu pernah dibahas dengan Bunda, yaitu dengan cara komunikasi yang baik antara bapak dengan anak. Dan juga tadi yang kami singgung, wahai para orang tua, jangan lihat anak Anda sebagai anak selamanya. Tapi lihatlah dia adalah seorang wanita dan seorang pria yang punya kebutuhan, dan kebutuhannya tidak bisa diwakilkan kepada siapa-siapa. Baik, ini saja. Mari kita berdoa, semoga ucap terima kasih kepada semuanya para pendengar. Semoga Allah memberikan kepada kita keindahan dalam rumah tangga kita. Ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga kita semuanya. Dan semoga yang ingin menikah juga dimudahkan oleh Allah. Amin. Yang diberi anak yang soleh-solehah yang dihadirkan. Kemudian juga dijaga yang pernah terpleset semakin takut kepada Allah. Yang masih aman dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem tadi, semoga Allah segera menjauhkan dari permasalahannya. Yang punya suami belum baik, semoga suaminya semakin baik. Yang punya istri belum baik, semoga istrinya semakin baik ya. Sehingga hidupnya indah dalam cinta karena Allah. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Kang Oji, Muti dan Kang Oji harus pamit. Bunda dan juga terima kasih, buat sahabatku juga terima kasih ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Kamis depan. Insya Allah. Baik. Walau alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.